Berapa usia kita masing-masing saat ini? Kita semua tahu. Tapi tambahkanlah 1 tahun. Kenapa? Karena menurut ajaran gereja, seorang manusia terbentuk ketika sperma ayahnya dan sel telur ibunya bersatu. Disitulah menjadi manusia. Disitulah terjadi kehidupan. Maka kita sudah mulai hidup sebelum hari ulang tahun kita itu. 9 bulan 10 hari, atau genapkanlah 1 tahun. Kita sering menganggap bahwa kelahiran adalah hari sukacita. Tetapi tidak ada kelahiran akan terjadi jika tidak ada manusia terbentuk. Jika Allah tidak memberikan kehidupan kepada manusia, maka kita mulai hidup ya pada saat itu. Demikian pula dengan Yesus. Ia mendapatkan kemanusiaannya ketika Ibu Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Satu kata-kata yang sederhana sekali, tetapi mengandung konsekuensi yang sangat besar, tanggung jawab yang sangat besar. Bolehkah kita katakan ketika Maria mengatakan itu, mungkin saja ia berpikir, wah, jadi ibunya Tuhan, ibunya seorang raja yang akan memulihkan kerajaan Daud. Pasti dapat banyak fasilitas, pasti dimuliakan orang, pasti hidupnya enak-enak. Bisa saja Bunda Maria berpikir seperti itu sebagai manusia biasa. Tetapi saya yakin ia tidak berpikir seperti itu. Ia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika anak perawan yang lain berlomba-lomba ingin menikah, supaya siapa tahu Mesias lahir dari rahim mereka, Bunda Maria, ia memutuskan untuk tidak menikah. Ia memutuskan untuk tetap perawan. Karena ia merasa tidak pantas menjadi ibu Mesias. Itu niatnya. Tapi bagaimanapun juga tradisi harus dijalankan. Keluarganya tetap memberikan Yusuf sebagai tunangan kepadanya. Maka tidak heran ketika malaikat mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia bertanya dengan heran, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bukan ia tidak percaya, tetapi secara alami haruslah seorang laki-laki bersatu dengan perempuan baru bisa terjadi keturunan. Bahkan ada yang sudah bersatu pun tidak jadi kalau Tuhan tidak memberikannya. Ada yang Tuhan sudah berikan tetapi disia-siakan keturunannya. Bunda Maria karena niatnya untuk tidak menikah, maka dia bertanya, bagaimana mungkin terjadi? Jadi bukan ia tidak percaya. Tetapi malaikat mengatakan, Roh Kuduslah yang akan menaungi engkau, akan membuai rahimmu, sehingga engkau akan mempunyai anak dan melahirkannya. Saya pikir setiap orang tua ketika memutuskan untuk mempunyai anak, pasti berpikir panjang. Mungkin zaman sekarang orang berpikir dulu, waduh, mampukah saya membiayai anak ini? Pendidikannya, kehidupannya. Apakah kita juga berpikir, mampukah saya sebagai orang tua bertanggung jawab kepada Tuhan? Karena melahirkan anak itu adalah tugas dari Tuhan sendiri kepada kita yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar melahirkan, lalu memberikan sekolah, memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal. Bukan hanya itu. Tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan, apakah saya mampu membuat anak ini menjadi berkat bagi dunia? Karena tidak sedikit orang tua yang tidak memperhatikan kewajiban ini dengan baik, sehingga anaknya tidak menjadi berkat bagi dunia, bahkan mungkin menjadi kutuk bagi dunia.
Begitu banyak kekacauan terjadi di dunia ini karena siapa? Karena manusia. Manusia yang bagaimana? Yang punya orang tua, yang mungkin saja kurang mendidik mereka, atau mungkin sudah mendidik dengan baik, tetapi anak ini terpengaruh oleh lingkungan. Tidak ada orang yang terlahir jahat. Semua orang terlahir baik. Tetapi karena kurangnya pendidikan, karena kurangnya juga pergaulan yang baik yang diserapnya, maka bisa jadi orang menjadi kutuk bagi dunia. Maka orang tua yang baik tidak hanya sekedar memberi makan, tetapi juga membawa anak ini menjadi berkat bagi dunia. Terutama dengan apa yang ia lakukan bagi dunia, ia memuliakan Tuhan. Jadi sangat tidak gampang. Nah, Bunda Maria, ia katakan, aku ini hamba Tuhan. Hamba berarti tidak punya kebebasan. Padahal kita lihat Tuhan memberikan kebebasan penuh kepadanya. Kalau saat itu Bunda Maria mengatakan, maaf Tuhan, saya tidak bersedia, terlalu berat bagi saya. Kalau ia berkata demikian, maka tidak jadi. Kita tidak jadi mempunyai penyelamat. Rencana Tuhan tidak terlaksana. Dulu orang katakan manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Tetapi dalam peristiwa ini, Tuhan berencana, manusia yang memutuskan. Kok bisa? Karena Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Dan Ibu Maria menanggapi kebebasan ini dengan sangat luar biasa. Dengan segala konsekuensinya. Ia yang melahirkan bagi dunia, tetapi dunia membunuh anaknya. Dan ia menerima kembali anaknya dalam keadaan sudah wafat. Itulah Ibu Maria. Inilah kabar sukacita kita. Nah, ada orang wafat kok kabar sukacita? Karena ada orang berkorban bagi kita, memberikan hidupnya. Itulah sukacita. Dunia saat ini sedang galau, bahkan ketakutan, bahkan merasa ngeri. Tetapi kita tidak sendiri, karena masih begitu banyak orang berjuang menyelamatkan dunia. Mungkin apa yang mereka lakukan dihargai. Mungkin ada juga orang yang tidak menghargai dengan mengabaikan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, mengabaikan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh gereja. Mari kita menerima sukacita ini. Sukacita karena Tuhan masih memberikan penolong bagi kita. Meskipun dalam ukuran manusia, kok lambat sekali pertolongannya. Kok masih saja terjadi korban? Kita memang susah melawan virus. Tetapi ketika Tuhan memberikan penolong bagi kita, para tenaga medis, para donatur, bahkan masyarakat yang dengan tekun diam di rumah, itu semua adalah penolong. Itu semua menandakan ada sukacita, ada harapan Tuhan hadir untuk kita. Semoga sukacita ini memberikan harapan kepada kita, dan kita juga mampu menjadi sukacita bagi orang lain ketika kita pun mampu memberikan harapan bagi orang-orang untuk tetap bertahan dalam hidup. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Amin.